hari Kamis. Apa kabar para bunda? Dan thank you juga buat para bunda yang masih setia nonton channel aku. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, biar aku tambah semangat sharing-sharing. Terus jangan lupa channel YouTube-nya Mak Bas ditonton sampai habis. Udah Kamis aja ya Mams, nggak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dan kita masih dihadapkan dengan daring yang bikin kita perlu asupan gizi yang luar biasa, perlu asupan untuk pikiran kita juga. Topik video kali ini adalah ngajarin Dedek Gio kelas 1 SD dengan pelajaran tematik. Tema pelajarannya itu membandingkan banyak benda. Nah, gimana cara aku mengajarin dia secara langsung agar ia paham dan sekaligus tetap menulis rapih gitu ya. Nah, sekali lagi Mams juga harus memberikan contoh cara menulisnya. Kita perlu kertas sele-sele gitu ya kan, biar dia melihat langsung. Ibaratnya ya, ibu gurunya di depan kan biasanya kalau di sekolah tatap muka ada di papan tulis gitu ya kan. Nah, papan tulisnya ini kita buat skala kecilnya itu yaitu kertas sele-sele gitu loh. Jadi ini wajib punya ya Mams. Huruf K dari ujung. Nggak salah, nggak seimbang dia, nggak balance kan. Ini kayak mana? Dia kayak gini, tengok mamanya. Dia kan di sini nulisnya K, dari sini ke tengah-tengahnya. Nah, bukan tadi kan dia buat gini, tapi ke sininya dia gini, tapi pas di tengah-tengahnya dia ditarik gininya. Setengah, dari tengah, dari ujungnya ke tengah. Mungkin emak-emak berpikir aku punya rasa sabar yang luar biasa, tapi kenyataannya tidak, mak, kita sama. Tapi aku mengatasinya dengan cara ya buat video seperti ini, atau bahkan aku isi perutku ini dengan asupan makanan dulu, karena siapapun yang lapar pasti nggak enak ya untuk ngajarin. Atau aku atasi dulu dengan keadaan rumah yang udah bersih dulu, atau apalah itu yang buat aku stres, aku harus hempaskan jauh-jauh mak, baru bisa ngajarin ini anak. Jujur, ngajarin anak SD ini di awal luar biasa loh. Iya, udah. Bilangan nih berikut. Beh ke atas. Beh ke atas. Ya. Di. Besar, banyak makannya, tapi sedang-sedang saja. R I ke. Ini kan? Kecil ke bawah dulu, iya. U. Tuh. Potong tengah. Nah, baru tanda seru. Tanda serunya kayak gini, Dek. Tep. Titik terbalik. Sini kan? Enggak, di kotak yang satu lagi tengah-tengah itu. Sini kan? Panjang dia.
harus dipenuhkan nih dia satu apa ini, satu kotak ini nih. Nah dari atas lurus titik, iya baru di bawahnya tulis C. dulu Kayak C. kayak C. Ya kayak gini. Pertama C dulu. Situ ini kan ada gini kan, Iya pandai gitulah di sini. Di sini kan. Nah, kenapa juga aku bilang wajib punya kertas sele-sele ya, sebelum dia menulis dia harus kalau ragu menuliskannya di kertas sele-sele itu Mak, biar jangan bolak-balik dihapus gitu ya kan. Memang aku pribadi selalu pegang penghapus Mak. Aku membiasakan memang dari awal itu nulis rapih karena memang dia tugasnya kelas 1 itu ya memang belajar menulis gitu kan. Untuk materi-materi yang lainnya itu ya aku anggap itu sebagai tambahan, tapi dia ya harus menguasai menulis rapih. Karena menulis rapi buat aku pribadi awal dia membentuk percaya diri dia gitu ya kan, di nantinya dia di sekolah. Jangan dilangkain di sini deh. Nah ya, bendera kecil garis lurus. Nah itu berapa situ? 3. Iya, terus satunya lagi berapa? 5. Enggak di sini. 5 di sini taruh. Angka 5 iya sebaris. 5. Nah, jadi 3 sama 5 ini mana lebih besar? 5. Nah, kata-katanya jadi 3 lebih sedikit dari 5. Iya, 3 lebih sedikit dari. Mama, ada garisnya. Tapi kita menggunakan kata ini dek, istilahnya lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Jadi 3 kurang 5. 3 kurang dari 5 Ya. Karena kan gini contohnya, ini pensil dedek 5 ya kan, ini pensil mama ada 3 ya kan, taruh aja sini jangan dipegang. Nih ini pensil dedek ada 5, ini pensil mama ada 3, jadi mana lebih banyak? Gio. Pensil Gio yang 5 kan, berarti 3 kurang dari 5. Karena apa kurang? Karena dia lebih banyak dia kan. Tapi kalau kayak gini, mamanya punya pensil 5, Ya. dedek 3, jadi bahasanya Mama lebih banyak Radi punya Gio. iya, tapi dengan kata istilah ini 5 lebih dari 3 gitu kan. Atau kalau 3 sama 3 sama dengan 3 gitu. Mungkin nggak hanya aku yang berpikir anak kelas 1 yang baru masuk udah belajar membanding-bandingkan seperti ini ya kan Mak. Tapi inilah materi pelajaran yang harus kita lalui. Jadi kita memang sebagai emak yang ngajarin langsung harus pakai benda atau apa itu langsung dipraktekkan. Kalau aku pribadi sih ya alat tulis atau buku gitu ya kan, biar dia langsung paham, langsung mudeng dengan alat peraganya gitu. Jadi kalau hanya sekedar kata-kata dia bingung gitu, jadi ambigu pelajarannya, padahal dia sudah dituntut belajar menulis rapih gitu kan. Zaman kita kan dulu hanya ini budi itu budi gitu ya kan, hanya belajar membaca dan menulis dulu, tentang membandingkan, tentang mana lebih besar mana lebih kecil itu mungkin nggak di kelas 1 dulunya ya kita pelajarin ya kan. Kita masih fokusnya belajar membaca dan menulis. Tapi ini di K13 sekarang berbeda gitu ya kan. Jadi anak kita ya harus kita bantu dan benar-benar kita kasih topik atau alat peraga atau contoh yang real aja gitu. sini kan Ya. B sini
Nah, dalam menulis aku nggak sekaligus ngajarin dia membaca, nggak. Jadi tiap menulis itu aku sebut hurufnya. A ya A, E ya E, apa yang mau dia tulis gitu ya kan. Kenapa? Ya biar melatih dia hurufnya, kan kadang kan anak SD ini mau lupa-lupa ya. Jadi aku sebutkan biar dia nggak langsung ngelihat tulisan gurunya atau pelajarannya, PR-nya gitu kan. Aku agak jauhkan itu materinya, tapi aku sebut gitu apa yang mau dituliskannya. Nah, kalau belajar membacanya biasanya sih aku beli buku bacaan gitu kan, atau selesai dia menulis ini aku baru nyuruh dia bacakan tulisannya sendiri gitu. Itu lebih sesuatu yang wow, dia bisa baca tulisannya sendiri. Itu trik dari aku Mam untuk hari ini dengan topik membandingkan banyak benda gitu ya kan. Semoga para bunda tetap sehat, tetap selalu semangat. Cayos. Terima kasih.